Tapi dia udah tahu setiap tentara gaib itu turun dari gunung, itu pasti ada yang kena kolera, entah di kampung sebelah atau di kampung mana, pasti kedengeran tuh beritanya ada yang meninggal karena kolera. Cerita kali ini datang dari orang yang mengirim pesan ke gua. Sebut saja Marco. Marco ini katanya ingin diceritakan ceritanya sewaktu dia menjaga neneknya yang sedang sakratul ya. Sakit parah sih sebenarnya, belum sakratul katanya. Dia ingin menceritakan kejadian mistis yang dia alami selama menjaga neneknya. Nah, kejadiannya pada tahun 2013. Waktu itu Marco memang sedang kuliah. Dia sedang skripsi katanya. Kebetulan neneknya dari kampung dibawa ke Jakarta untuk pengobatan katanya. Memang neneknya ini udah sakit darah tinggi udah lama. Nah, dibawalah neneknya dari kampung ke Jakarta untuk berobat. Memang nggak lama sampai 2 bulan sampai ke Jakarta tuh katanya udah mulai sakit parah. Nah, udah sering masuk rumah sakit. Yang terakhir memang katanya pas dibawa ke rumah sakit itu udah parah banget. Nah, kebetulan dia masih di kampus waktu itu. Dia ditelepon sama keluarganya suruh pulang, bahwa memang neneknya udah mulai kayak kejang-kejang mau dibawa ke rumah sakit. Paniklah dia, akhirnya dia pulang. Cuma neneknya udah keburu kebawa ke rumah sakit sama orang tuanya. Itu. Nah, singkat cerita, waktu berapa hari itu tuh dia jaga tuh. Emang neneknya tuh udah pakai ini alat segala macem lah ya di badannya, dan itu udah nggak sadarkan diri kata dia. Dia dapat jadwal untuk jaga ceritanya. Itu dia dapat jadwal untuk jaga. Nah, pas dia jaga malam, itu tuh dia sambil bikin skripsi sebenarnya. Dia sambil bikin skripsi. Nah, tiba-tiba itu dia kaget. Neneknya tuh tiba-tiba duduk dengan sehat, dan itu turun dari rumah, dari kasurnya itu berdiri tegap. Sedangkan itu tuh udah nggak bisa bergerak sebenarnya, kalau udah ada detak-detak jantung gitu kan, ya mungkin udah nggak sadarkan diri. Tapi dia tiba-tiba berdiri, tapi nggak berjalan, cuman berdiri. Dia lihat itu cuman nengok tengok begitu. Nah, ditanyalah oleh Marco, mau kemana nek, tanya. Ditanya, ya dibilang sama neneknya, kamu siapa? Saya Marco, cucu nenek katanya. Dia diem aja tuh neneknya. Saya haus katanya. Ambilkan minum katanya. Nah, lama Marco dia keluar, kebetulan memang nggak ada dispenser di situ, dia keluar ngambil botol untuk ke dispenser yang di luar kamar ceritanya. Dia masukin air, pas balik lagi tuh neneknya tiba-tiba tidur dengan normal gitu. Nah, Marco tuh kaget gitu kan. Cuma dia nggak menceritakan ke keluarganya waktu itu. Itu malam pertama waktu dia jaga katanya. Pas malam kedua, itu ada lagi kata dia, kejadian mistis yang dialami. Nah, tiba-tiba jam 12 malam, hampir sama kayak kemarin. Tuh, cuma neneknya keadaannya duduk nih sekarang. Memang katanya sebelum-sebelumnya waktu dia kelar jaga malam, siangnya tuh neneknya udah mulai sadar, tapi lemah. Kayak cuman buka mata, cuma nggak kuat ngomong gitu. Katanya udah sadar gitu. Nah, cuma pas malamnya dia jaga lagi, itu tiba-tiba neneknya di jam yang sama, jam 12 malam, itu tiba-tiba duduk dengan membuka tabung oksigennya dan mencopot semuanya. Itu tuh duduk, dia duduk diam, itu kayak berdoa tapi seakan melek gitu. Cuma dia pandangan dia lurus ke depan, kayak ada yang diajak ngobrol, dia bilang gitu kan. Nah, itu mulai panik tuh si Marco tuh, panggillah suster, dia keluar. Panggil, sus, nenek saya katanya gitu. Datanglah tuh 2 suster yang datang. Itu dipegangin. Memang keadaan waktu itu pas suster masuk katanya, itu neneknya masih keadaan duduk dengan tatapan kosong ke depan. Nah, itu disuruh tidur tuh sama suster 2 orang. Nah, cuma itu suster 2 orang katanya nggak kuat pegang badannya untuk suruh tidur gitu. Dan itu neneknya itu tuh meronta-ronta. Itu nggak cukup 2 suster yang datang. Akhirnya hampir 5 lebih yang datang susternya untuk menenangkan tidurnya nenek itu. Saking nggak kuatnya katanya, keras badannya. Akhirnya diberikanlah suntik penenang sama susternya waktu itu. Udah mulai tenang lah katanya, dia tidur lagi.
Memang tuh si Marco tuh agak bingung lah ya. Maksudnya kejadian ini hampir 2 malam, udah 2 malam dialami gitu kan. Keesokan paginya sebelum tukeran sama bokap dia, ngobrol lah sama orang tuanya dia gitu kan. Sebenarnya hari malam katanya dia udah ngalamin hal kejadian aneh dengan nenek ini gitu katanya. Nah, bokapnya tuh masih diem awalnya, nggak cerita apapun. Memang sebenarnya Marco tuh tahu bahwa memang neneknya tuh sama kayak orang bisa lah, orang pinter dan eh, keturunan dari, katanya dia masih keturunan ada raja di kampungnya, dan saudara-saudaranya juga orang sakti lah gitu, orang sakti mandraguna lah pokoknya di kampungnya. Dan itu terkenal dulu karena masih ada keturunan raja di kampungnya. Orang tuanya tuh sebenarnya belum ngomong, belum cerita apapun gitu kan. Marco tuh berangkatlah kuliah. Dia tuh siang itu tuh selesai jaga malam pas digantiin sama bokapnya. Nah, malamnya lagi di malam ketiga giliran dia lagi jaga tuh. Karena memang dia ada kuliah siang jadi setiap malam dia yang jaga. Pas malam itu memang bareng tuh sama bokapnya. Karena memang mungkin bokapnya penasaran gitu kan. Malam jaganya itu kebetulan katanya hari Sabtu, makanya orang tuanya libur. Mau jaga berdua sama Marco untuk jagain neneknya. Nah, di malam dia jaga berdua sama bokapnya, itu tuh nggak kejadian apa-apa, normal katanya. Nah, akhirnya pas makan malam tuh waktu itu jam 10-an kata dia, bokapnya tuh ngajak dia makan malam keluar. Sambil ngobrol-ngobrol perihal itu gitu kan. Nah, dikasih tau lah si Marco sama bokapnya, oh, memang nenek ini memang udah dari dulu kayak begitu gitu. Jadi setiap jam 12 malam atau di tengah malam itu dia pasti bangun, entah keluar rumah, entah ngapain di rumah, tapi itu dalam keadaan berdoa biasanya. Karena kata bokapnya, dulu tuh tahun berapa gitu yang lagi heboh-hebohnya kolera, ya kan? Jadi bilang sama bokapnya bahwa memang pas heboh-heboh masalah kolera, yang menjaga kolera masuk biar nggak masuk ke kampung itu ya neneknya itu gitu kan. Kata neneknya dulu, memang kolera itu dibawa oleh makhluk gaib, ya percaya nggak percaya ya. Tapi ya memang itu penyakit katanya. Itu dibawa oleh makhluk gaib seperti tentara yang turun dari gunung katanya. Makanya kalau di kampung kita, kata bokapnya, di kampung kita tuh pernah ada kejadian orang tuh kena kolera hingga meninggal. Nah, penjaganya untuk kolera bisa nggak masuk ke kampung itu ya nenek kita ini katanya gitu. Nah, diceritakanlah seperti apa itu penyakit kolera, kata si Marco nanya ke bokapnya. Jadi kayak buang-buang air yang berlebihan hingga kehabisan dehidrasi dan meninggal gitu. Nah, waktu itu ceritanya memang pernah ada di kampung sebelah. Tadinya tuh memang kata neneknya itu tuh datangnya itu seperti tentara katanya. Jadi kalau neneknya lagi tidur tuh dengar suara kayak tentara, ada berapa ratus tentara yang kayak brok 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 kakinya gitu itu kan kayak nyanyi gitu. Kedengeran sama nenek tuh. Makanya dia bangun keluar rumah untuk mengusir tentara gaib gitu katanya. Memang katanya kalau pas lagi datangnya itu tuh suka panik, neneknya takutnya ada yang terkena di kampung itu. Katanya rame itu kayak tentara, memang seperti tentara tapi kayak tentara gaib. Itu tuh rame. Nah, dia keluar rumah untuk mengusir tentara yang datang itu. Diusirlah sama dia, jangan di sini katanya. Ya, akhirnya tuh tentara tuh pergilah nyari. Tapi dia udah tahu setiap tentara gaib itu turun dari gunung itu pasti ada yang kena kolera, entah di kampung sebelah atau di kampung mana pasti kedengeran tuh beritanya ada yang meninggal karena kolera. Memang kata neneknya, kalau tentara gaib itu kalau udah ada yang ngenain orang untuk kolera atau memang satu kampung dikenain tuh sama tentara gaib untuk penyebar kolera itu pas baliknya melewati kampungnya dia tuh kayak gembira katanya dengan menyanyi dengan sebesar-besarnya, tapi gue nggak tahu menyanyi apa lah ya. Dari tentara gaib itu kayak tuh merasa seneng mereka kalau memang ditungguin sama neneknya di luar rumah gitu kan. Itu balik-baliknya tuh tentara gaib itu tuh kayak seneng gitu bahwa memang dia sudah menyebarkan kolera ke salah satu orang atau memang satu kampung yang disebarkan oleh dia gitu. Kata bokapnya juga memang neneknya ini bisa lah nyembuhin orang gitu kan.
Katanya si Marco pun kalau waktu kecil atau kebentur dengan benjol atau bengkak atau memang lecet atau memang sobek karena berdarah, itu tuh dia nyembuhinnya secara simpel sebenarnya, tapi mungkin ada ilmunya kali ya gitu kan. Ya tiba-tiba kalau misalkan kita kena luka, kata neneknya itu tuh kita ambil jempol, taruh di langit-langit, kita sentuh langit-langit dengan jempol ini, tinggal bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tinggal dibasuhin aja tuh ke lukanya dengan apa yang air liur yang ada di langit-langit itu ditempel, dan itu secara cepat itu bisa kering atau memang cepat sembuh. Dan yang lebih ekstrim kata bokapnya, itu tuh kalau dia lagi nyembuhin orang sakit mata, itu tuh pagi-paginya, itu tuh dijilat sama dia, matanya yang sakit itu dijilat sama dia. Dan itu gak lama, bahkan 1 sampai 2 hari itu udah bisa sembuh orang yang sakit mata. Bokapnya begitu, ya Marco mendengar hal itu ternyata neneknya itu sakti juga gitu kan, tapi dia nggak terlalu jauh ya bahwa memang neneknya punya hal seperti itu, karena memang ya itu menurut eh, berita dari bokapnya lah, perbincangan dia sama bokapnya yang mengenai masa lalu neneknya. Akhirnya pas menjak itu ya Marco udah tahu, ya udah setiap malam dia jaga ya biasa aja dengan hal-hal seperti itu gitu kan, walaupun ya itu buat dia takut. Ya cuma ya nggak lama dia di rumah sakit neneknya, sekitaran 1 bulan lah di rumah sakit, lama meninggal neneknya karena darah tinggi, memang sudah terlalu tinggi dan itu pembuluh darahnya sudah pecah. Akhirnya meninggal lah di rumah sakit itu, cuma dikuburnya di kampung katanya. Begitulah kisahnya si Marco yang ingin diceritakan. Waktu itu dia menceritakan ke gua, ya gue sampaikan ya kurang lebihnya seperti itu. Ya jika lu pada punya cerita mistis atau memang cerita horor di keluarga lu atau memang temen lu, bisa chat ke gua atau memang bisa email ke gua untuk bisa gue cerita.